Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya. Selamat datang di channel Haryono Dinarti. Kali ini saya membahas mengenai industrialisasi, khususnya industrialisasi pada masa kolonial. Nah, sebelum saya bahas mengenai industrialisasi pada masa kolonial, kita harus lebih tahu dulu apa sebetulnya industri. Industri adalah usaha pengolahan barang mentah, bahan mentah, atau barang jadi, atau barang setengah jadi yang diolah menjadi barang jadi atau barang yang siap pakai yang mempunyai nilai tambah. Semuanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, persoalannya kemudian adalah pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang siap pakai ini itu membutuhkan proses yang panjang, ya, tidak bisa begitu saja berjalan, ya, seperti kita menyulap, ada proses yang panjang. Oleh karena itu industri ini ada akarnya. Di Indonesia industrialisasi berjalan sejak masa kolonial, khususnya pada masa sistem tanam paksa, pertengahan sistem tanam paksa. Nah, apa yang diolah pada masa itu adalah barang-barang hasil pertanian perkebunan. Oleh karena itu, industrialisasi di Indonesia pada masa kolonial menghasilkan pada intinya ada pada 3 sektor. Yang pertama adalah industri pengolahan hasil pertanian perkebunan yang awalnya berpusat di Pulau Jawa, kemudian nanti berkembang juga di wilayah Sumatera Timur. Kemudian mulai pertengahan abad ke-19 juga di luar Jawa berkembang pengolahan hasil tambang, mulai dari timah, batu bara, kemudian ada juga hasil bumi lainnya yaitu minyak bumi. Berikutnya muncul, ya kalau saya lebih mengatakan itu sebagai sektor bukan industri, yaitu sektor jasa pers, industri pers. Pers ini berpusat di Semarang, ya, karena apa? Semarang kaum sosialis cukup banyak di situ, ya. Juga Jakarta. Nah, diam-diam persnya yang tidak kalah berkembang adalah di Medan. Nah, saya mulai dari awal, saya hanya ingin bahas mengenai industri pengolahan hasil pertanian dan industri pengolahan hasil tambang. Industri pertanian, tadi sudah saya katakan, industri pertanian di Pulau Jawa terkait dengan sistem tanam paksa. Investasi di sektor industri gula di Jawa ini, ya, muncul karena keuntungan yang didapatkan sistem tanam paksa. Pemerintah kolonial membutuhkan kontraktor yang membantu mereka untuk mengolah tebu dijadikan menjadi gula. Awalnya gula itu bukan gula putih sekarang. Gula itu awalnya adalah gula merah yang dikenal gula Jawa ini. Nah, pemerintah kolonial membutuhkan individu atau kelompok masyarakat yang mempunyai keterampilan untuk mengolah tebu menjadi gula. Nah, pada awalnya mereka memanfaatkan, selain orang Belanda, mereka juga memanfaatkan orang-orang Cina, ya, yang digunakan sebagai kontraktor untuk sebelum mereka mendapatkan gula, yaitu untuk mengolah tebu menjadi gula. Nah, proses ini membutuhkan proses yang panjang, ya. Proses pengolahan tebu menjadi gula ini menjadi panjang, ya. Oleh karena itu, kalau ini saya agak melebar sedikit, ya, sistem tanam paksa tebu ini memberikan efek yang berbeda dibandingkan dengan kopi. Meskipun keduanya sama-sama menjadi tulang punggung dalam sistem tanam paksa. Nah, pemerintah kolonial ini membutuhkan kontraktor gula, kontraktor yang mengolah tebu menjadi gula. Dan efek dari munculnya industri gula ini
adalah mendorong kemajuan teknik yang pesat, yaitu meningkatnya proses penguapan dalam pengolahan gula. Oleh karena itu, industri gula secara tidak langsung juga mendorong perkembangan sektor industri yang lain. Karena apa? Gula itu berlandaskan tebu. Tebu membutuhkan sistem pengairan yang baik karena seperti padi. Oleh karena itu juga dibutuhkan, ya secara tidak langsung dibutuhkan ya sistem pengairan yang lebih baik lagi. Karena tebu membutuhkan pasokan air yang besar pada masa mudanya, pada masa awal penanaman. Oleh karena itu, saluran irigasi harus dijaga dengan baik. Saluran irigasi dijaga dengan baik membutuhkan logam, besi logam dan sebagainya. Sehingga secara tidak langsung mendorong munculnya industri pengolahan besi dan logam. Minimal pandai besi. Ya. Industri gula, ya tadi saya mengatakan mendorong meningkatnya proses penguapan sehingga penggunaan ketel uap menjadi bertambah. Juga untuk mengurangi reduksi air dan sebagainya. Ini semuanya membutuhkan teknologi yang lebih berkembang dibandingkan sebelumnya. Industri gula berkembang pada periode ya, semakin berkesat, itu 1870 sampai 1913. Ya, ketika masa liberalisasi, ketika pemerintah kolonial membuka seluas-luasnya Pulau Jawa bagi investasi asing, bagi investor swasta. Industri gula merupakan industri manufaktur bermesin utama di Indonesia sampai 1920. Oleh karena itu juga industri gula menjadi lokomotif bagi gerbong industrialisasi di sektor yang lain. Ya, tadi saya sudah mengatakan membutuhkan industri membutuhkan teknologi untuk proses penguapan, reduksi air. Ya. Nah, 85% kartel yang ada di Indonesia pada masa itu dipergunakan oleh industri manufaktur yang ada pada proses pengolahan gula. Dengan demikian, tadi saya mengatakan bahwa industri gula secara tidak langsung itu menjadi lokomotif bagi perkembangan industrialisasi saat itu. Industri gula juga secara tidak langsung mendorong munculnya infrastruktur sektor transportasi, mulai dari jalan raya sampai kereta api. Semuanya karena industri gula. Nah, penggunaan kereta api, adanya kereta api itu juga secara tidak langsung juga mendorong pertumbuhan industri. Ya, karena mau nggak mau industri kereta api pasti ada bengkelnya. Sektor yang berikutnya yang saya maksudkan tadi adalah sektor pertambangan. Nah, sektor pertambangan ini termasuk industri padat karya. Akan tetapi, bukan padat karya, adalah padat modal, ya, sehingga kurang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri gula. Nah, dalam penggunaan teknologinya, industri tambang minyak ini hanya menggunakan 5% dari jumlah ketel yang ada di Indonesia. Jadi industri tambang, industri minyak memang kurang tidak memberikan sentuhan yang besar pada penggunaan teknologi, meskipun modal yang digunakannya cukup besar, bahkan besar sekali. Nah, pembangunan yang tadi saya mengatakan, saya balik ke sini, industri pertambangan ini berkembang bukan hanya di Jawa, di luar Jawa, batu bara di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian ada juga timah, pengolahan timah. Nah, ada di sini pengolahan timah itu, timah kan diambil pasirnya kemudian diolah menjadi biji timah. Nah, ada perkembangan teknologi, penggunaan teknologi di dalam industri pertambangan ini. Juga secara tidak langsung dalam hal tambang batu bara, penggunaan jaringan kereta api itu juga dibutuhkan untuk mengangkut
batu bara ini ke wilayah pelabuhan. Hal yang menarik dari industri manufaktur atau perkembangan industri di Indonesia pada masa kolonial ini adalah industri manufaktur modern milik orang Eropa itu sudah mulai berkembang. Ya, industri barang logam, produk logam, mesin, dan alat perlengkapan itu berkembang pesat ya, terutama di Surabaya. Industri perlengkapan industri logam ini awalnya digunakan sebagai bagian untuk mendukung kepentingan misalnya angkatan laut atau transportasi atau industri yang lain. Tadi sebagian sudah saya terangkan ya. Selain Surabaya ada juga Semarang. Semarang ini juga menjadi bagian dari industri ini. Tadi saya mengatakan salah satunya adalah pers. Nah, produk-produk logam, mesin, dan alat perlengkapan ini tadi saya mengatakan digunakan untuk mendukung sektor, terutama sektor perkebunan. Industri percetakan, industri yang dikuasai oleh orang Eropa lainnya adalah industri percetakan, dan tadi saya mengatakan adalah penerbitan. Perang Dunia Pertama membawa perubahan besar dalam industrialisasi di Indonesia, yaitu mulai munculnya industri substitusi impor. Industri substitusi impor pada masa kolonial ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Eropa di Indonesia karena adanya perang kapal selam tak terbatas yang dilakukan oleh Jerman. Sehingga kapal-kapal dagang, kapal-kapal barang itu tidak berani berlayar karena takut ditorpedo oleh kapal selam Jerman. Akibatnya apa? Mau tidak mau Indonesia harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Sehingga secara tidak langsung mendorong kebutuhan barang-barang impor itu harus diproduksi di sendiri. Mulai dari yang sederhana, misalkan es batu, nanti sampai kepada tekstil. Tekstil untuk barang-barang Eropa sebelumnya masih diimpor. Nah, dengan adanya Perang Dunia Pertama, secara tidak langsung tekstil kolonial, pemerintah kolonial mencoba mendirikan pabrik-pabrik tekstil di Indonesia. Selain ya, tekstil yang dihasilkan oleh penduduk pribumi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada vlog singkat kali ini mengenai industrialisasi pada masa kolonial. Kalau ada salah dan mulanya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, sukses selalu.